Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Miftahuluda dengan NRP 5026 dari 31207. Jika di penjelasan sebelumnya saya menceritakan kurang lebihnya fitur-fitur yang saya kembangkan, jadi kali ini saya ingin berbagi tantangan dan pembelajaran berharga selama proses pengembangan PRT. Saya harap pengalaman saya bisa memberikan wawasan baru untuk saya sendiri maupun yang lain. Oke, mungkin langsung saja saya lihat dulu terkait apa yang dibutuhkan dari penjelasan saya di sini. Apa saja hambatan yang kalian temui saat melakukan development perangkat lunak di final project ini, dan bagaimana kalian mendapatkan solusinya. Misalkan tidak paham sintaks PHP. Eh, Mungkin di sini saya ada cerita sedikit terkait PHP. Eh Awalnya, pemahaman saya tentang PHP ini sangat terbatas. Saya sering bingung dengan sintaks-sintaks dasar seperti perbedaan antara kayak ada tanda panah gitu, atau cara kerja meta chaining di Laravel. Tapi justru dari mata kuliah P3L inilah yang membuat saya kalau semangat belajar sih tidak, tapi penasaran ya. Terus saya mulai dari dasar-dasar PHP, mempelajari dokumentasi resmi dari framework, dan mencoba membuat proyek kecil-kecilan terlebih dahulu sebelum saya mengerjakan proyek kelompok kami. Butuh waktu, tapi perlahan saya mulai paham konsep dari PHP dan bagaimana framework itu bekerja. Terus juga di sini contoh misalnya itu ada konflik merge itu juga ada. Pengalaman waktu awal-awal kita sudah mulai mengerjakan project itu, saya mengalami kejadian demikian. Jadi saya dan tim itu mengalami konflik merge yang nggak cukup parah sih, cuman karena bertabrakan di bagian homepage saja, karena kami semua bekerja di brand yang berbeda-beda, terus tanpa koordinasi yang cukup baik, jadi hasilnya banyak kode yang bertabrakan dengan teman saya, dan fitur juga yang tiba-tiba tidak berfungsi. Jadi saat itu kita memilih untuk memakai kode saya dan delete kode teman saya yang bertabrakan dengan saya itu dengan kesepakatan bersama. Jadi dari sini saya belajar pentingnya git workflow yang baik. Kami mulai menerapkan feedback, pull request, dan code review. Itu juga dengan komunikasi yang baik. Jadi setelah permasalahan itu, saya dan juga tim saya tuh lebih berkomunikasi lagi agar menghindari permasalahan yang sama. Setiap kali akan match, kami pastikan untuk pull dulu, resolve konflik dengan hati-hati, dan baru push. Ini mungkin sangat membantu tim kami untuk bekerja lebih terstruktur. Lalu ada contoh misal juga error yang tidak tahu dari mana asalnya. eh apa ya Mungkin pernah suatu saat website yang kita buat itu tidak bisa diakses sama sekali. Mungkin bisa buka seperti homepage-nya, tapi ketika pindah page itu muncul error-error yang biasanya keluar di web. Itu mungkin ada rasa panik, cuman saya juga harus menyelesaikan agar bisa berfungsi kembali. Setelah menelusuri, ternyata ada kesalahan di controller yang menyebabkan exception tidak tertangkap. Lalu saya juga di situ saya mulai belajar menggunakan PHP Artisan Tinker untuk debugging, terus memeriksa log juga, dan menggunakan kayak di terminal tuh kayak DD gitu untuk mengecek alur eksekusi kodenya. Lalu di sini tuh pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya error handling yang baik dan tidak takut membaca pesan error dengan teliti, karena sebelumnya kalau saya ngoding lalu error itu, membaca errornya di mana itu saya udah sukar duluan karena kayak terkesan ribet. Cuman di sini saya belajar banyak
karena menemukan error yang banyak juga. Lalu ada contoh misal desain sequence ngasal? Menurut saya enggak sih, cuman untuk pembuatan sequence dan robustness diagram bagian saya tuh benar-benar mulai dari nol. Awalnya saya bingung membedakan antara use case, sequence, dan kelas diagram. Tetapi ada teman saya yang membantu saya mempelajari saya dari nol juga, untungnya. Nah, itu juga pentingnya kolaborasi antar tim. Tapi saya juga berusaha memahami konsep dasarnya terlebih dahulu via AI. Terus saya banyak membaca referensi, menonton tutorial pembuatan sequence ataupun robustness, dan bertanya ke teman kelompok saya. Jadi hasilnya mungkin belum sempurna, tapi saya cukup merasa puas dengan proses belajarnya. Saya paham bahwa diagram ini bukan sekedar formalitas, tapi alat bantu juga yang sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak. Terus untuk penutup video ini, jadi menurut saya setiap tantangan ini mengajarkan saya hal yang berharga dan mungkin bisa meningkatkan skill saya. Dari yang awalnya saya tidak paham PHP, sekarang saya bisa mengembangkan fitur-fitur kompleks. Dari saya dulu yang takut dengan Git, sekarang bisa mengatasi konflik dengan lebih percaya diri, asalkan terus berkomunikasi jika bekerja sama antar tim. Dan yang terpenting saya belajar bahwa tidak masalah jika awalnya tidak tahu, asalkan ada kemauan buat belajar dan memperbaiki diri. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.